Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Paujiah dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi mengenai jurnal penyesuaian secara singkat. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian merupakan aktivitas membetulkan akun sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, harta, dan utang sebenarnya, dan tidak berdasarkan pada aktivitas transaksi, tetapi pada penghitungan atau keterangan tertentu. Misalnya, beban penyusutan gedung, beban pemakaian perlengkapan, beban sewa gedung, dan utang gaji. Jurnal penyesuaian sendiri dibuat pada akhir periode akuntansi. Selain itu, jurnal penyesuaian juga memiliki tujuan, yaitu agar setiap akun real, khususnya harta dan utang, menunjukkan pendapatan yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Selain itu juga, pembuatan jurnal penyesuaian memiliki tujuan yang lain, yaitu setiap akun nominal menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam satu periode akuntansi. Selanjutnya, ada akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Di antaranya yang pertama, ada perlengkapan, yang kedua ada penyusutan harta tidak lancar, yang ketiga beban dibayar di muka, yang keempat pendapatan diterima di muka, yang kelima beban yang masih harus dibayar, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai perlengkapan. Perlengkapan di sini merupakan barang habis pakai yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, seperti pada contoh yang di atas. Yang kedua, ada penyusutan harta tidak lancar. Penyusutan harta tidak lancar di sini merupakan semua harta tidak lancar kecuali tanah yang digunakan dan dimiliki perusahaan akan mengalami penyusutan nilai. Contoh dari harta tidak lancar yaitu kendaraan, mesin, gedung, dan peralatan perusahaan. Seperti contoh yang di atas. Selanjutnya ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan transaksi yang awalnya dianggap sebagai harta menjadi beban pada kemudian hari. Contoh dari beban dibayar di muka sendiri yaitu ada sewa dibayar di muka, beban iklan dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Pencatatan jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka dibagi menjadi dua macam, yaitu dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Contoh di atas merupakan contoh dari beban dibayar di muka. Lalu ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan transaksi yang sejak awal dicatat sebagai utang, tetapi akan menjadi pendapatan pada kemudian hari. Pendapatan diterima di muka terjadi karena perusahaan telah menerima pembayaran suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh dari pendapatan diterima di muka, yang pertama ada sewa diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan bunga diterima di muka. Dalam pencatatan jurnal penyesuaian pendapatan dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dicatat sebagai utang atau kewajiban, yaitu dengan mendebit akun kas dan mengkreditkan akun pendapatan diterima di muka. Dan yang kedua, dicatat sebagai pendapatan, yaitu dengan mendebit akun kas dan mengkreditkan akun pendapatan. Selanjutnya ada beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Beban yang masih harus dibayar atau utang beban merupakan biaya yang sudah menjadi beban tetapi hingga akhir periode akuntansi belum dibayar. Seperti contoh yang di atas. Dan yang terakhir ada pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Merupakan pendapatan yang seharusnya menjadi hak perusahaan, tetapi belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Dan perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui jumlah pendapatan yang belum diterima sebagai pendapatan. Contoh di sini merupakan contoh dari pendapatan yang masih harus diterima. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.